pertama ya, penguatan sumber daya manusia yang unggul dan berbudaya K3 pada semua sektor usaha. Ini kita langsungkan di kilometer 0 di Aceh ya. Lanjut, ini dalam sambutannya meminta Menteri kita selain membuat regulasi yang baik di bidang ketenagakerjaan, peningkatan kompetensi dan daya saing pekerja yang tak kalah penting adalah pembangunan ekosistem ketenagakerjaan yang unggul dengan membangun budaya K3 yang baik. Baik, lanjut. Ini berbagai kegiatan kita di bulan K3 nasional. Lanjut. Ya dari biasanya dari apel awal tanggal 12 Januari ini nanti akan diikuti oleh berbagai kegiatan ya, kampanye bulan ketiga nasional selama 1 bulan ya, baik di tingkat wilayah daerah sampai ke tingkat perusahaan atau di tempat kerja. Lanjut. Ini teman-teman tadi surat edaran yang pertama terkait dengan COVID-19 ya, pelindungan pekerja dan buruh dan pelaksana usaha terkait dengan pencegahan dan penanganan COVID-19 di tempat kerja. Baik, lanjut. Intinya meminta kepada para gubernur seluruh Indonesia, lanjut, yang dalam rangka perlindungan pekerja dan buruh ya, melakukan upaya pencegahan penyebaran COVID-19 ya di tempat kerja dengan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap dilaksanakannya peraturan perundangan di bidang K3, menyebarkan informasi kepada semua jajaran organisasi dan pihak terkait yang berada dalam wilayah pembinaannya, kemudian mendata dan melaporkan kepada instansi terkait setiap kasus atau yang patut diduga kasus COVID-19 di tempat kerja. Lanjut, yang keempat, memerintahkan setiap pimpinan perusahaan untuk melakukan antisipasi penyebaran COVID-19 dan para pekerja dengan melakukan tindakan-tindakan pencegahan seperti perilaku hidup bersih, ya, mengintegrasikan program K3, pemberdayaan panitia kedua K3 ya, dan kelima, mendorong setiap pimpinan perusahaan untuk segera membuat rencana kesiapsiagaan dalam menghadapi pandemi COVID-19 dengan tujuan memperkecil risiko penularan di tempat kerja dan menjaga kelangsungan usaha. Dan yang keenam, dalam hal terdapat pekerja atau buruh atau pengusaha yang berisiko atau diduga mengalami sakit COVID-19, maka dilakukan langkah-langkah penanganan sesuai dengan standar kesehatan. Lanjut. Ini teman-teman, selain melindungi ya pencegahan dan penanggulangan COVID-19 di tempat kerja, kita juga melindungi pengupahan ya, bagi pekerja atau buruh terkait dengan pandemi COVID-19 ini. Ada kebijakan pertama bagi pekerja atau buruh yang dikategorikan sebagai ODP atau orang dalam pemantauan yang terkait COVID-19 berdasarkan keterangan dokter, maka eh, sehingga tidak dapat masuk kerja paling lama 14 hari atau sesuai standar kesehatan, maka upahnya harus dibayarkan secara penuh. Begitu pula dengan bagi pekerja yang dikategorikan sebagai suspek ya, kasus suspek 19 COVID-19 dan dikarantina atau diisolasi yang menurut keterangan dokter, maka upahnya harus dibayarkan secara penuh. Kemudian juga bagi pekerja atau buruh yang tidak masuk kerja atau sakit karena COVID-19 dan dibuktikan dengan keterangan dokter, maka upahnya dibayarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan ya. Dalam hal ini tentu Undang-Undang 13 2003 tentang ketenagakerjaan. Dan yang keempat, bagi perusahaan-perusahaan yang terkena kebijakan pemerintah daerah ya, ada pembatasan kegiatan masyarakat terkait dengan COVID-19 ya, sehingga menyebabkan sebagian atau seluruh pekerja tidak masuk kerja, ada working from home, ada working from office, maka untuk pertimbangan kelangsungan usaha, maka perubahan besaran maupun cara pembayaran upah dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja. Nah, itu teman-teman terkait dengan kebijakan kita yang pertama. Selain kita mengeluarkan berbagai kebijakan terkait pandemi COVID-19, kita juga mengeluarkan berbagai sarana ya, buat sarana informasi ya terkait COVID-19. Ini kita membuat posko K3 Corona. Contoh, bila ada kasus COVID-19 apa pada pekerja, dilakukan langkah-langkah seperti ini ya. Lanjut. Ya, lanjut. Lanjut, Pak. Lanjut, lanjut. Ya, ini contoh yang ada tadi ya, terkait dengan kebijakan kita yang pertama, ada terkait dengan perlindungan upah bagi pekerja, ada juga di posko K3 Corona kita. Lanjut. Nah, ini kalau ada pertanyaan ataupun aduan seputar COVID-19 tempat kerja, bisa mengunjungi posko K3 Corona di alamat k3corona.kemenaker.go.id ya. Lanjut. Dan ini tadi ya, kampanye kita di bulan K3 Nasional tahun 2021 di Sabang, Aceh. Lanjut. Ini baik, teman-teman, kita kembali kepada substansi ya, apa itu K3. Kalau kita lihat
di aturan kita di peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2012 tentang penerapan sistem manajemen K3. K3 adalah segala kegiatan untuk menjamin ataupun melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja ya, yang secara menyeluruh ini. Lanjut, ini tujuannya diharapkan dengan penerapan K3 dapat melindungi dan menjamin keselamatan setiap tenaga kerja dan juga orang lain yang ada di tempat kerja. Tidak hanya tenaga kerja, tapi juga orang lain yang berada di tempat kerja harus dilindungi. Kedua, menjamin setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien. Dan ketiga, meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas nasional. Lanjut. Baik teman-teman, tadi saya berbagai kebijakan yang telah kita keluarkan, baik dengan kebijakan K3 terkait dengan pandemi COVID, maupun kebijakan K3 secara umum dengan melakukan kampanye bulan K3, kita juga melakukan semacam program, ya, membuat program penguatan K3 nasional dengan membuat langkah pertama membuat program K3 nasional tahun 2021-2025, kemudian melakukan program reformasi pengawasan ketenagakerjaan dan K3, serta melakukan program penguatan kualitas, ya, kualitas jabatan fungsional kita di Dirjen Binmas Naker dan K3 ada pengawas ketenagakerjaan dan penguji K3. Dan yang program terakhir kita sebagai menteri kita sebagai ketua dari jejaring K3 negara-negara ASEAN atau ASEAN OSNET ya, minta kepada seluruh jajaran kita untuk meningkatkan jejaring ya dan kerjasama dengan seluruh stakeholder dalam baik dalam dan luar negeri ya, untuk meningkatkan mengembangkan K3 secara menyeluruh. Lanjut. Baik teman-teman, ini berbagai masalah yang kita hadapi terkait dengan K3. Kalau kita lihat dari indikator yang paling mudah kita dapatkan adalah data dari BPJS Ketenagakerjaan ya. Ini data dari BPJS tahun 2019, kita lihat terdapat 114.000 kasus kecelakaan kerja dan di 2020 malah meningkat menjadi 177.000 kasus. Begitu pula di tahun 2021 dan 2022 ini, dan kasusnya sudah mencapai lebih dari 200.000 per tahun ini, teman-teman. Ini tentunya berbagai kasus kecelakaan kerja ini akan menimbulkan berbagai dampak, ya, baik itu kerugian kerugian yang mematikan, ya, ada kematian, maupun kerugian materi, kerugian moral, pencemaran lingkungan, penurunan produktivitas, penurunan kesejahteraan masyarakat, termasuk penurunan indeks pembangunan manusia dan penurunan indeks pembangunan ketenagakerjaan tentunya. Jadi salah satu indikator indeks pembangunan ketenagakerjaan kita adalah angka-angka kasus kecelakaan kerja ini. Itu kalau peningkatan angka-angka kecelakaan kerja akan menurunkan indeks pembangunan ketenagakerjaan kita dan juga akan menurunkan indeks pembangunan manusia. Dan ini akan menjadi contoh adanya gangguan pada iklim ketenagakerjaan kita dan iklim investasi di Indonesia tentunya. Lanjut. Baik teman-teman, selain tadi ya kita sudah menyampaikan berbagai kebijakan ya, di K3 ini juga kita telah mengeluarkan moto, ada moto 3N ya, dalam K3 ini. N pertama adalah nihil kecelakaan kerja, N kedua adalah nihil pelanggaran norma K3, dan N ketiga nihil penindakan hukum K3. Jadi berharap dengan penerapan K3, 3N ini akan tercapai. Lanjut. Baik, kita lanjut kepada materi tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur K3 di Indonesia secara umum ya. Kita lihat dari Undang-Undang Dasar kita, Undang-Undang Dasar 45, di pasal 27 disebutkan di ayat 2 bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Ini dari perlindungan terhadap pekerjaan dan kehidupan yang layak ini dikeluarkan berbagai undang-undang. Yang pertama terkait dengan K3 ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 teman-teman ya. Undang-Undang tentang keselamatan kerja. Kemudian ada Undang-Undang 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Nah, dari dua undang-undang besar ini teman-teman kita mengeluarkan berbagai peraturan di bawahnya ya, baik di bidang kesehatan kerja, di bidang manajemen maupun di bidang lingkungan kerja. Nih contoh teman-teman di kesehatan kerja ya, kita ada Permenaker Trans nomor 1 tahun 80, Permenaker 2 tahun 80 tentang pemeriksaan kesehatan kerja.
kemudian Permenaker 3 tahun 80 tentang pelayanan kesehatan kerja, kemudian ada Permenaker nomor 1 tahun 81 tentang wajib lapor penyakit akibat kerja, ada Perpres ya teman-teman, peraturan presiden nomor 7 tahun 2019 tentang penyakit akibat kerja, ini Perpres terbaru, dan juga ada Permenaker yang tentang promosi, yang pencegahan dan ditentuan akibat kecelakaan maupun penyakit akibat kerja. Kemudian di bidang manajemen ada Undang-Undang nomor 40/2004 tentang SJSN tentang BPJS Kerjaan, kemudian ada PP-nya, PP 44 tahun 2015 tentang jaminan kecelakaan kerja, dan ada PP SMK 3 ya, PP 50 tahun 2012. Dan di bidang lingkungan kerja ada Permenaker kita yang terbaru, Permenaker 5 tahun 2018 tentang K3 lingkungan kerja, dan ada Kepmen yang lama ya 187 tahun 99 tentang bahan kimia berbahaya di tempat kerja. Lanjut. Jadi ini teman-teman ya, kita coba detailkan berbagai peraturan yang mengatur K3 di Indonesia. Pertama adalah Undang-Undang 1 tahun 70 tentang keselamatan kerja. Di sana ada amanat bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapatkan perlindungan atas keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produktivitas nasional. Selain tenaga kerja juga dilindungi setiap orang lain yang berada di tempat kerja. Dan ada amanat di Undang-Undang 170 adalah tentang tempat kerja. Ya. Tempat kerja adalah tiap ruangan ataupun lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap di mana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha, dan di mana terdapat sumber-sumber bahaya. Lanjut. Kemudian untuk Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang ada amanat bahwa sesuai dengan peranan dan kedudukan tenaga kerja diperlukan pembangunan ketenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan peran sertanya dalam pembangunan serta peningkatan perlindungan tenaga kerja dan keluarganya sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan. Ini terutama di dua pasal ya teman-teman, di pasal 86 dan di pasal 87. Lanjut. Ya, ini di pasal 86 Undang-Undang 13 2003 disebutkan bahwa ayat 1, setiap pekerja atau buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja ya, poin A. Kemudian di poin ayat 2-nya untuk melindungi keselamatan kerja, nah, guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal, diselenggarakan upaya K3. Jadi ini teman-teman ada kewajiban untuk melakukan upaya K3 ya dari Undang-Undang 13 ini. Lanjut. Kemudian di pasal 86 nih, di penjelasannya disebutkan apa yang disebut upaya K3. Upaya K3 yang dimaksudkan adalah untuk memberikan jaminan keselamatan, meningkatkan derajat kesehatan para pekerja atau buruh dengan cara pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja, pengendalian bahaya di tempat kerja, promosi kesehatan, pengobatan, dan rehabilitasi. Jadi ini dilihat kalau kita baca dengan baik, upaya K3 adalah upaya yang komprehensif ya teman-teman, upaya yang menyeluruh, tidak hanya berfokus pada pencegahan dan pengendalian bahaya di tempat kerja, tapi juga melakukan promosi, pengobatan, dan rehabilitasi di tempat kerja. Lanjut. Nah ini teman-teman di pasal 87, setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen K3 yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan. Artinya teman-teman di pasal 86 diwajibkan untuk melakukan upaya K3. Nah, upaya K3 itu harus dilakukan dengan sistem manajemen K3 ya teman-teman. Kemudian untuk menerapkan sistem manajemen K3 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan peraturan pemerintah. Dalam hal ini peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2012 ya. Lanjut. Jadi di penjelasan tadi ya, apa itu yang disebut dengan SMK3? SMK3 adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, perencanaan, pelaksanaan, tanggung jawab, prosedur, proses, dan sumber daya yang dibutuhkan bagi pengembangan, penerapan, pencapaian, pengkajian, dan pemeliharaan kebijakan K3 dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif. Ya, cukup jelas ya teman-teman apa yang disebut dengan sistem manajemen K3. Lanjut. Ya, teman-teman akan kita bahas satu persatu dan fokus pada materi pertama ini kita akan fokus pada Undang-Undang 1 tahun 70 ya tentang yang mengatur apa detail-detail upaya K3 apa yang harus dilaksanakan di tempat kerja. Lanjut. Ini teman-teman sebagai pengertian yang ada di Undang-Undang 170 ya. Keselamatan kerja ini kaitannya kalau kita lihat pengertiannya yang cukup mendetail tidak ada ya teman-teman ya, tapi
secara tersirat bahwa keselamatan kerja itu terkait dengan sumber-sumber bahaya, teman-teman. Jadi keselamatan yang berkaitan dengan sumber bahaya yang ada di tempat kerja, baik itu mesin, peralatan, ya, pesawat, perlengkapan, ya, bahan-bahan, proses produksi, lingkungan kerja, produk dan tata cara melakukan pekerjaan. Jadi pengertian-pengertian yang ada di Undang-Undang 170 memang tidak cukup clear ya definisi keselamatan kerja. Lanjut. Tapi kalau kita lihat secara etimologis, pengertian dari keselamatan kerja itu upaya perlindungan yang ditujukan agar tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja selalu dalam keadaan selamat dan sehat, dan agar setiap sumber produksi perlu dipakai dan digunakan secara aman dan efisien. Secara filosofi ada suatu konsep berpikir untuk dan upaya nyata untuk menjamin ya kelestarian tenaga kerja dan setiap insan pada umumnya beserta hasil karya dan budaya dalam upaya mencapai adil, makmur, dan sejahtera. Dan secara keilmuan, ya, suatu cabang ilmu pengetahuan dan penerapannya yang mempelajari tentang cara-cara penanggulangan kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Baik, lanjut. Nih, teman-teman, dengan melaksanakan K3 di tempat kerja tentunya akan diharapkan bertujuan untuk tenaga kerja dapat terlindungi atas keselamatan dalam pekerjaannya dan juga orang lain yang berada di tempat kerja terjamin keselamatannya dan sumber produksi dapat dipakai secara aman dan efisien. Nah, ini kemudian untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, teman-teman ya tadi telah disampaikan berbagai kebijakan yang kita lakukan secara nasional maupun secara wilayah dan di perusahaan itu. Pertama, langkah-langkah untuk mengkampanyekan K3 ya, kampanye K3 yang tiap tahun kita lakukan ya di bulan Januari sampai tanggal 12 Januari sampai 12 Februari. Kemudian kita juga melaksanakan berbagai upaya-upaya pemasyarakatan dengan melakukan berbagai sosialisasi ya, bimbingan teknis dan sebagainya, dan juga melakukan pembudayaan ya, pembudayaan dengan melakukan berbagai upaya-upaya peningkatan kompetensi, melakukan pengembangan SDM dan sebagainya, serta menyebarkan berbagai pemahaman-pemahaman sehingga terjadi kesadaran bagi seluruh stakeholder kita akan pentingnya K3 dan juga melakukan pengawasan ya, di bidang K3 sehingga terjadi kedisiplinan, ya, kepatuhan di bidang K3 ini. Lanjut. Baik, kita lanjut dengan substansi yang diatur di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 tentang keselamatan kerja di bab 1 ya tentang istilah-istilah. Di pasal 1 kita lihat ada berbagai istilah yang digunakan di Undang-Undang 1 Tahun 70 ini. Ada pertama tempat kerja, kedua adalah pengurus, ketiga pengusaha, keempat direktur, kelima pegawai pengawas, dan keenam ahli K3 ya, ahli keselamatan kerja, disebut ahli K3. Nah ini teman-teman kalau kita lihat yang diatur di Undang-Undang 170 adalah tempat kerja. Yang saya sampaikan, ruangan atau lapangan yang tertutup maupun terbuka, bergerak atau tetap, di mana ada tenaga kerja dari langkah pertama ada tenaga kerjanya dan ada pekerjaannya atau usahanya dan ada sumber bahayanya. Di setiap pekerjaan tentu pasti ada sumber bahaya itu. Kemudian yang diatur adalah pengurus. Jadi kalau kita lihat dari Undang-Undang 170 ini adanya pengurus di tempat kerja. Nah, ini kalau di teman-teman yang tadi yang PNS ya tentu pengurusnya tentu adalah pimpinan-pimpinan di instansinya masing-masing gitu ya. Tapi di nomor 3 nah, istilah pengusaha yang diatur pengusaha orang atau badan hukum yang menjalankan usaha atau tempat kerja. Jadi teman-teman ini yang paling kontroversial ini Undang-Undang 170 ini ternyata lingkupnya mengatur tempat kerja yang mungkin istilahnya swasta begitu ya. Bagaimana dengan tempat kerja yang mengatur yang ada pengurusnya dari instansi-instansi pemerintah gitu ya. Itu memang ini sedang lagi dilakukan upaya-upaya perbaikan atau revisi untuk Undang-Undang 170 ini. Jadi ini yang diatur adalah di Undang-Undang 170 adanya tempat kerja yang ada pengurusnya dan ada pengusahanya. Kemudian ada direktur, istilah direktur ini adalah dirjen kita, Dirjen Binwasnaker dan K3 sebagai pelaksana Undang-Undang 170 ya. Dan ada pegawai pengawas kita. Ya, sekarang kita ditambah dengan pegawai penguji K3 kita ya. Jabatan fungsional kita ada 2. Kemudian ada ahli K3 ya, orang yang ditunjuk oleh kementerian untuk membantu pelaksanaan K3 di tempat kerja di perusahaannya. Lanjut. Baik, kita lanjut dengan pasal 2 ya, teman-teman. Nah, ini kita masuk kepada substansi tadi ya teman-teman yang mengatur upaya-upaya K3 yang harus dilakukan di tempat kerja. Pertama adalah tentang
eh, di pasal 2 inilah tadi ya teman-teman, bagaimana adanya sumber bahaya ya. Jadi ini tempat kerja yang diatur adalah tempat kerja yang wilayah hukum Republik Indonesia baik di darat, dalam tanah, permukaan air, dalam air maupun udara ya di ayat 1, pasal 2 ayat 2 ini langkah yang kedua ini ya, pasal 2 ayat 2 ini adalah bagaimana kita melakukan identifikasi ya, identifikasi bahaya atau potensi bahaya yang ada di tempat kerja. Dan ini kalau kita lihat di penjelasan pasal 2 ayat 2, teman-teman kita lihat ada 5 sumber bahaya yang harus teman-teman perhatikan dalam melakukan identifikasi bahaya di tempat kerja ini. Pertama adalah mesin-mesin, ya, peralatan ataupun bahan-bahan yang digunakan di tempat kerja. Kemudian sumber bahaya kedua adalah lingkungan kerja. Nah, ini teman-teman perlu disampaikan ada peraturan dari kita Permenaker nomor 5 tahun 2018 tentang K3 lingkungan kerja. Disebutkan di sana ada 5 faktor bahaya ya. Ada lingkungan kerja, faktor bahaya fisik, faktor bahaya kimia, faktor bahaya biologi, faktor bahaya ergonomi dan psikologi kerja. Kemudian ada sumber bahaya ketiga tentang sifat pekerjaan ya. Ini teman-teman terkait dengan sifat pekerjaan ini ada pekerjaan yang tadi ya pekerjaan terus menerus, ya ada pekerjaan yang ada berjadwal shift ya, ada pekerjaan waktu kerjanya seperti apa gitu ya dan sebagainya. Terkait dengan sifat-sifat pekerjaan ini juga salah satu sumber bahaya ya. Itu contoh waktu kerja, salah satu juga sumber bahaya kita. Dan yang keempat adalah cara kerja ya. Nah, ini terkait dengan ergonomi nanti ya teman-teman, bahaya ergonomi ya. Bagaimana cara kerja ini sesuai dengan aturan-aturan ergonomi ya, tidak menimbulkan bahaya. Dan yang kelima adalah proses produksi sendiri. Jadi teman-teman kalau ingin melakukan tadi ya semacam identifikasi bahaya, salah satunya adalah dengan melihat proses produksi ya. Nanti diajarkan job safety analysis ya atau melakukan semacam identifikasi bahaya melalui proses atau tahapan-tahapan proses kegiatan yang ada ya, di tempat kerja tersebut. Itu salah satunya adalah bagaimana kita melakukan identifikasi sumber bahaya. Jadi ini teman-teman ya, langkah pertama di pasal 2 ayat 2 disebutkan langkah pertama untuk melakukan upaya K3 pertama adalah melakukan identifikasi sumber-sumber bahaya di tempat kerja. Lanjut. Dan di pasal 3 ayat 3 ya, pasal 3 ayat 1 disebutkan arah dan sasaran yang akan dicapai melalui syarat-syarat K3. Artinya teman-teman, dari langkah pertama melakukan identifikasi bahaya, langkah kedua adalah melakukan pengendalian risiko K3. Ya, artinya teman-teman kalau ada sumber bahaya tadi ya, kemudian dilakukan namanya teman-teman ini istilah di K3 manajemen risiko K3 ya. Manajemen risiko terdiri langkah-langkah melakukan identifikasi bahaya, lalu melakukan penilaian risiko dan melakukan pengendalian risiko. Ya, kalau di kesehatan kerja terutama dan di lingkungan kerja ya teman-teman, risiko itu biasanya adalah hazard atau tadi ya bahaya dengan tingkat paparan atau tingkat pajanan. Nanti akan saya sampaikan apa itu tingkat pajanan. Artinya kalau misalkan di K3 lingkungan kerja ada faktor bahaya fisik ya teman-teman. Misalkan ada paparan kebisingan. Nah, paparan kebisingan itu ada namanya nilai ambang batas, nilai eh, paparan yang harus dibatasi itu ya, tidak boleh melebihi itu ya. Nah, jadi kalau misalkan kalau kebisingan tuh paparan NAB-nya adalah 85 desibel selama 8 jam kerja itu. Jadi kalau ada paparan ya, melebihi itu artinya tingkat bahaya itu atau tingkat risikonya tinggi. Itu harus dikendalikan. Nah, itu adalah pengendalian risiko. Langkah pertama itu langkahnya kedua adalah melakukan pengendalian risiko K3 di pasal 3 ayat 1 ya. Ini ternyata untuk seluruh sumber bahaya dan seluruh sektor teman-teman, baik dari sektor pertanian, ya, pertambangan, manufacturing, industri, di sektor kesehatan, sektor pendidikan, dan sektor lain-lain ya. Dan di pasal 3 ayat 2 disebutkan kalau pengendalian risiko K3 ini ya, bisa dikembangkan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian di pasal 4-nya ya, ternyata penerapan syarat-syarat K3 ini tadi ya harus dilakukan dari tahap awal dari mulai perencanaan sampai dengan proses-proses selanjutnya. Jadi pemeliharaan. Ini kayak semacam tadi teman-teman melakukan tadi pekerjaan itu dibagi dengan tahap-tahap
kegiatan, tahap proses produksi. Ini semua dari tahap awal ya, harus dilakukan pengendalian risiko K3 dengan menerapkan syarat-syarat K3. Baik, lanjut teman-teman. Langkah ketiga ya, setelah ada tadi upaya melakukan manajemen risiko K3 dengan identifikasi sumber bahaya, kemudian melakukan pengendalian risiko K3, itu intinya teman-teman adalah melakukan manajemen risiko K3. Dan upaya yang ketiga yang dibutuhkan adalah melakukan pengawasan. Ini ada bab pengawasan ya di pasal 5, 6, 7, dan 8 ya teman-teman. Ini disebutkan pengawasan itu dilakukan oleh berbagai instansi ya, baik dari kita sebagai direktur, yaitu Dirjen Binmasnaker K3 ya, sebagai regulator, kemudian ada pegawai pengawas kita. Pegawai pengawas ini ada tadi jabatan PNS kita yang melakukan pengawasan di bidang K3, dan ada ahli K3 teman-teman. Ahli K3 tadi ya, orang yang kerja di tempat kerja yang diberikan kewenangan untuk melakukan ya upaya-upaya K3 di tempat kerja. Kemudian ada istilah di pasal 6 tentang panitia banding ya, teman-teman. Di K3 ini ya, kalau terjadi masalah ya, ini akan dibentuk panitia banding yang ditunjuk dari pegawai pemerintah tentunya ya. Dalam hal ini biasanya teman-teman pegawai pengawas ya. Misalkan contoh kalau terjadi konflik misalkan dengan BPJS Ketenagakerjaan tentang kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja, penetapannya oleh panitia banding ya, oleh teman-teman di pegawai pengawas ini. Itu pula di pasal 7 ada retribusi ini, artinya ada setiap pelayanan yang diberikan oleh kita ya di baik di pusat maupun di daerah ada retribusi ya, ada kalau di pusat namanya PNBP, pendapatan negara bukan pajak, kalau di daerah namanya PAD ya, pendapatan asli daerah. Kemudian di pasal 8, nah, teman-teman ini di bab pengawasan, selain tadi ada berbagai upaya-upaya pengawasan yang dilakukan oleh berbagai eh, aparat ya, kemudian ada istilah pemeriksaan kesehatan. Nah, jadi dalam upaya pengawasan ini ya dilakukan upaya pemeriksaan kesehatan tenaga kerja. Nah, ini diatur lebih lanjut teman-teman di Permenaker nomor 2 tahun 80 tentang pemeriksaan kesehatan tenaga kerja, begitu pula dengan Permenaker kita nomor 3 tahun 80 tentang pelayanan kesehatan kerja. Jadi kalau kita lihat Undang-Undang 170 walaupun bunyinya keselamatan kerja, tapi di dalamnya ada upaya-upaya kesehatan juga ya teman-teman. Lanjut. Kemudian di langkah keempat ya teman-teman, nih upaya lanjut adalah upaya pembinaan. Jadi harus ada upaya-upaya melakukan pembinaan kepada uh, stakeholder yang ada di tempat kerja ya. Ini kewajiban, contoh di pasal 9 disebutkan kewajiban pengurus ya melakukan atau menunjuk tenaga kerja ya, dan menjelaskan kepada tenaga kerja tadi apa bahaya yang ada di tempat kerja ya, supaya mereka berperilaku aman ya, sehat dan sebagainya. Kemudian juga membuat atau menunjuk ya, menunjuk pekerja tertentu yang tadi yang kompeten untuk menjadi ahli K3 ataupun personil K3 di perusahaan ya. Kemudian juga melakukan pembinaan ya, melakukan upaya-upaya pembinaan tadi ya, dengan memberikan tadi upaya kampanye, upaya apa, pemahaman ya, kesadaran. Dan yang keempat adalah pengurus wajib melakukan upaya-upaya untuk memberikan ya sarana-sarana upaya tadi melakukan pengendalian risiko K3 baik dengan APD dan sebagainya. Baik, saya lanjutkan dengan upaya yang kelima teman-teman ya. Selain tadi ada upaya manajemen risiko K3, pengawasan, pembinaan, dan yang kelima adalah upaya kerjasama teman-teman. Jadi di K3 ini seperti biasa di ketenagakerjaan ya, di sektor ketenagakerjaan ini ada apa namanya kerjasama minimal tripartit ataupun bipartit. Artinya antara pengusaha dan pekerja harus ada kerjasama, termasuk di bidang K3. Nah, ini harus diwadahi dalam bentuk panitia pembina K3. Jadi harus ada lembaga kerjasama dan diwadahi dengan uh, organisasi atau apa panitia pembina K3 ya. Di setiap perusahaan yang ada tempat kerja harus diwajibkan membentuk lembaga kerjasama yaitu panitia pembina K3 ya. Dan yang keenam teman-teman ya, upaya K3 yang ada di Undang-Undang 170 adalah upaya tentang informasi ya teman-teman. Jadi di pasal 11 ini sebutkan kewajiban pengurus untuk melaporkan kecelakaan juga. Jadi
Ini adalah upaya-upaya informasi K3. Jadi informasi tidak hanya mungkin melaporkan kecelakaan ataupun penyakit akibat kerja ya, tapi juga informasi-informasi lain terkait sumber bahaya, terkait dengan program-program kerja yang harus dilakukan di tempat kerja dan sebagainya. Nah ini tentang kecelakaan kerja ini diatur lebih lanjut di Permenaker nomor 3 tahun 98 tentang tata cara pelaporan dan pemeriksaan kecelakaan kerja ya. Lanjut. Baik teman-teman, ternyata upaya-upaya K3 tadi teman-teman menjadi kewajiban seluruh pihak teman-teman. Jadi untuk stakeholder kita baik itu pekerja ya, orang lain yang ada di tempat kerja maupun pengurus ya yang ada di tempat kerja, kita harus melakukan upaya-upaya K3 menjadi hak dan kewajibannya. Ini contoh di pasal 12 ya disebutkan bahwa eh, hak dan kewajiban tenaga kerja ya, contoh memberikan keterangan yang benar, memakai APD, memenuhi dan taati syarat-syarat K3 tadi ya, memenuhi pengendalian risiko K3, minta kepada pengurus menerapkan tadi syarat-syarat K3 ya, melakukan pengendalian risiko K3, menyatakan keberatan bila pengendalian risiko tidak dipenuhi oleh pengurus ya, baik itu APD dan sebagainya. Kemudian di pasal 13 itu untuk orang lain ya, kewajiban untuk masuk ke tempat kerja, para siapa akan masuk ke suatu tempat kerja akan diwajibkan mentaati K3 dan dan minimal menggunakan APD. Mungkin teman-teman kalau masuk ke tempat kerja yang sudah menerapkan SMK3 ya, biasanya akan ada sebelum masuk kerja itu ada briefing ya, ada safety briefing, ya ada safety briefing, kemudian akan diberikan perlengkapan-perlengkapan termasuk APD supaya teman-teman masuk ke tempat kerja itu tidak menimbulkan kecelakaan maupun penyakit akibat kerja. Dan begitu pula dengan pengurus, ini ada kewajiban pengurus yang tadi syaratnya itu menempatkan salah-salah ketiga tadi ya, melakukan tadi manajemen risiko ya teman-teman tempat kerja dan memberikan pembinaan ya, memasang poster ya dan sebagainya. Ini sebagai bagian dari upaya-upaya K3 yang harus dilakukan di tempat kerja oleh pengurus ya. Jadi teman-teman, jadi K3 itulah hak atau kewajiban semua orang, semua pihak. Di pasal 12, 13, 14 ini adalah tanggung jawab semua orang ya, yang ada di tempat kerja. Lanjut. Dan di pasal 15 ada ketentuan penutup bahwa disebutkan bahwa bila upaya-upaya K3 ini tidak dilaksanakan akan diancam ya pidana ya, ancamannya pidana atas pelanggaran tersebut dan ancamannya adalah maksimal 3 bulan kurungan dan denda maksimal 100.000. Ini tahun 70 ya teman-teman. Ini udah sebagian direvisi dengan peraturan Mahkamah Agung ya. Jadi lupa yang terakhir berapa besaran peraturan di Mahkamah Agung itu ya. Lanjut. Nah, teman-teman ini tadi ya Undang-Undang 170 dan tadi saya sampaikan ada berbagai peraturan-peraturan di bawahnya ya. Kita akan sampaikan terkait dengan kesehatan dan lingkungan kerja ya teman-teman. Di kesehatan kerja kita lihat ada spektrum negatif ya. Artinya kalau kita melihat kesehatan kerja tidak dilaksanakan dengan baik itu akan menimbulkan gangguan yang timbul akibat pekerjaan, baik itu yang fatal, kecelakaan maupun penyakit akibat kerja yang akan menimbulkan cedera, cacat, ya, kerusakan aset, gangguan proses, kerusakan lingkungan dan sebagainya. Lanjut. Dan untuk kita lihat dari spektrum positif ya kesehatan kerja ini, kalau kita melakukan upaya-upaya tadi ya upaya K3 dengan melakukan upaya pencegahan, promosi, pemeliharaan ya, sehingga derajat kesehatan baik secara fisik, mental dan emosional yang tetap tinggi ya, sehingga akan menekan angka absensi, meningkatkan efisiensi, meningkatkan kualitas produk, meningkatkan kepuasan dan meningkatkan produktivitas kerja. Lanjut. Nah ini teman-teman di lingkungan kerja, yang di bidang kerja, tadi saya sebutkan ada Permenaker 5 tahun 2018 tentang K3 lingkungan kerja. Di sana disebutkan ada 5 faktor bahaya di lingkungan kerja. Faktor bahaya fisik, kimia, biologi, ergonomi dan fisiologi ya, dan psikologi kerja. Baik, lanjut. Nah ini teman-teman semua faktor bahaya di lingkungan kerja itu seharusnya tadi dilakukan dengan manajemen risiko yang baik dan dilakukan dengan sistem manajemen ya teman-teman ya secara menyeluruh baik lingkungan kerja ya, lingkungan kerja ada fisik, biologi, kimia, ekonomi dan psikologi maupun di peralatan, mesin-mesin yang digunakan ya atau bahan-bahan yang digunakan termasuk juga cara kerja, sikap pekerjaan di manusianya dan proses produksi sendiri ya teman-teman tadi mulai dari tahap awal sampai dengan tahap jadinya produk
Ini semua akan menimbulkan proses yang menimbulkan bahaya. Semua harus di manage dengan baik, gitu, teman-teman. Dan ini dilakukan dengan manajemen risiko. Jadi intinya adalah bagaimana kita mengelola risiko K3 di perusahaan dari sumber-sumber bahaya yang ada. Lanjut. Nah, ini teman-teman, kalau di bidang kesehatan juga kita selain tadi memperhatikan bagaimana sumber bahaya yang ada di tempat kerja, kita juga harus memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan tenaga kerja. Ada 3 faktor utama yang harus diperhatikan. Pertama adalah kapasitas kerja, baik itu kapasitas eh, keterampilannya atau kompetensinya maupun secara kesehatannya, baik fisik maupun psikisnya. Kemudian ada faktor beban kerja, ya teman-teman. Dan yang ketiga adalah faktor lingkungan kerja. Ya, ini di beban kerja ada faktor baik beban kerja fisik, beban kerja mental maupun beban kerja sosial, ya teman-teman. Dan di lingkungan kerja tadi udah ada berbagai sumber bahaya yang ada, ya, fisik, kimia, biologi, ekonomi, dan psikologi. Lanjut. Nah, ini teman-teman, kita ya melakukan upaya-upaya di bidang kesehatan dan lingkungan kerja ini dengan tujuan ya untuk melakukan upaya perlindungan kepada tenaga kerja dan juga orang lain dari potensi bahaya atau sumber bahaya yang berasal dari tadi, ya teman-teman, yang 5 tadi, ya. Ada mesin, pesawat, peralatan, ya, bahan-bahan, lingkungan kerja, sifat pekerjaan, cara kerja, dan proses produksi. Lanjut. Nah, ini teman-teman, kita di Kementerian Tenagakerjaan telah mengatur ya berbagai objek-objek yang ada di tempat kerja kita, baik di kesehatan maupun lingkungan kerja ini. Contoh ini di bidang kesehatan lingkungan ini ada peraturan di bidang tadi, ya, pelayanan kesehatan kerja, Permenaker nomor 3 tahun 82, ya. Kemudian ada pengaturan untuk wajib latih perkes dan keselamatan kerja bagi dokter perusahaan. Kemudian ada tadi Permenaker nomor 2 tahun 80 tentang pemeriksaan kesehatan tenaga kerja. Ada Perpres nomor 7 2019 tentang penyakit akibat kerja. Ada wajib latih di Perkes, ya, wajib latih bagi para medis perusahaan. Ada peraturan tentang penggunaan pestisida, pengolahan makanan untuk tenaga kerja. Yang lanjut, ada aturan-aturan tentang dokter pemeriksa, ya. Jadi setiap dokter yang akan menjadi dokter perusahaan harus ditunjuk ya sebagai dokter pemeriksa kesehatan tenaga kerja. Ada peraturan tentang pengendalian bahan kimia berbagai tempat kerja, ya. Pengaturan tentang ahli K3 kimia, petugas K3 kimia, dan pengaturan tentang bagaimana pembinaan atau training ya terhadap kesehatan dan lingkungan kerja. Lanjut. Baik, teman-teman, ini ada mekanisme bagaimana kita mengatur kesehatan dan lingkungan kerja kita ini. Tugas utama kita ya melakukan tadi, ya, melakukan monitoring lingkungan kerja, ya, dan pemeriksaan kesehatan. Ini inti tugas utama kita untuk dalam melakukan tugas kita upaya K3 utama, ya, dan melakukan monitoring lingkungan kerja sebagai sumber bahaya dan melakukan pemeriksaan kesehatan sebagai salah satu faktor yang harus diperhatikan. Lanjut. Nah, ini teman-teman, dalam melakukan monitoring lingkungan kerja ini kita ada langkah-langkahnya, mulai dari identifikasi dan evaluasi faktor berbahaya, ya, baik itu fisika, kimia, biologi, ekonomi, dan psikologi kerja, ya. Lalu kita dari sumber bahaya lain, baik dari mesin, peralatan, lingkungan kerja, siapa pekerjaan, cara kerja, dan proses produksi sendiri, dan objek pengawasan lainnya seperti lembaga, sarana, petugas, dan dokumen, dan sebagainya. Lanjut. Nah, ini teman-teman, langkah melakukan pengawasan lingkungan kerja, ya. Bagaimana teman-teman bisa melakukan upaya monitoring lingkungan kerja adalah langkahnya melakukan tadi, ya, pengukuran, ya teman-teman. Jadi kalau ada faktor bahaya, misalkan bahaya fisik di tempat kerja, kita lakukan upaya monitoring dengan melakukan pengukuran, ya, mengukur sebagai analisis risiko. Misalkan ada tadi, ya, teman-teman, faktor bahaya fisik kebisingan, kalau ada diukur lebih dari 85 desibel lebih dari 8 jam, tentu ini dibandingkan dengan itu, ya, dengan standar NAB kita, ya, ini harus dilakukan perbaikan lingkungan kerja sebagai syarat-syarat pengendalian. Lanjutnya. Nah, ini, ya, teman-teman, langkah-langkahnya kalau kita mau melakukan upaya manajemen risiko, monitoring lingkungan, mulai dari tadi identifikasi bahaya, ya, kemudian kita lakukan analisis risiko dengan mengukur, lalu kita lakukan pengendalian dengan menetapkan dan memilih pengendalian apa yang cocok, ya,
lalu diimplementasikan untuk pengendalian tersebut, lalu dimonitoring, dievaluasi apakah risikonya telah menurun ya, baik dengan monitoring lingkungan ya maupun monitoring kesehatan. Lanjut. Nah, ini teman-teman contoh ada pengatur tentang bahan kimia berbahaya di tempat kerja. Pengaturannya dilakukan pengendalian dengan minimal ya di sana diatur bahwa setiap bahan kimia berbahaya itu harus dilengkapi dengan lembar data keselamatan kerja. Jadi setiap bahan kimia itu harus ada MSDS-nya, Material Safety Data Sheet. Ini untuk teman-teman di laboratorium, setiap bahan kimia yang digunakan harus ada data MSDS tadi ya teman-teman. Kemudian harus ada petugas K3 kimianya yang memahami MSDS tersebut sehingga dapat melakukan pengendalian sumber-sumber bahaya tersebut. Lanjut. Ini teman-teman ada aturan tentang pemeriksaan kesehatan yang Permenaker nomor 2 tahun 80 ya, ditujukan untuk melakukan diagnosis untuk dan terapi bagi penyakit umum dan juga melakukan pencegahan dan diagnosis penyakit akibat kerja ya teman-teman. Lanjut. Ini di pemeriksaan kesehatan dan kerja ini diatur ada 3 pemeriksaan kesehatan. Pemeriksaan kesehatan awal, berkala, dan khusus ya. Lanjut, untuk yang awal adalah ditujukan untuk menempatkan gitu. Jadi ada pemeriksaan kesehatan untuk penempatan tenaga kerja agar dalam kondisi yang sehat atau optimal, tidak menderita penyakit menular dan sesuai dengan syarat jabatan yang akan ditempatkan di sana. Kemudian setelah ada pemeriksaan kesehatan awal, ada pemeriksaan kesehatan berkala tentunya. Lanjut. Berkala ini dilakukan seperlunya 1 tahun sekali ya, dengan tujuan untuk mempertahankan derajat kesehatan tenaga kerja dan menilai kemungkinan ya seawal mungkin deteksi dini ya teman-teman untuk mendeteksi penyakit akibat kerja. Biasanya bentuknya ini screening ya teman-teman. Artinya contoh kita melakukan kalau ada tadi bahaya bising, kita melakukan audiometri screening, audiometri monitoring. Kalau tadi di screening ada gangguan, tentu harus kita lanjutkan dengan audiometri diagnosis, teman-teman. Nah ini lanjut. Ini pemeriksaan kesehatan khusus. Nah ini untuk melakukan tadi ya diagnosis ya. Dilakukan pada tenaga kerja yang mengalami kecelakaan ataupun penyakit yang dirawat di atas 2 minggu atau pekerja di atas 40 tahun, pekerja wanita, pekerja cacat atau pekerja muda yang melakukan pekerjaan tertentu yang diduga mendapat gangguan kesehatan dengan tujuan menilai adanya pengaruh menetapkan PAK, menetapkan penyakit akibat kerja terhadap risiko tersebut. Lanjut. Ini hasil pemeriksaan kesehatan harus dilaporkan ke disnaker setempat dan dari disnaker setempat akan dilaporkan ke Dijen kita, Dijen Bina Snaker dan K3. Lanjut. Mohon maaf Dr. Fahrul, waktunya 10 menit ke belakang. Ya, ini ada tentang aturan tentang pelayanan kesehatan kerja, ada berbagai tujuan yang diharapkan. Lanjut aja. Lanjut. Ini ada tugas-tugas pokok yang harus dilakukan di Permenaker kita ya. Ada 12 tugas pokok pelayanan kesehatan kerja. Lanjut. Dan juga ada tadi diatur tentang gizi kerja ya di tugas pokoknya. Lanjut. Dan juga penyelenggaraan makanan di tempat kerja juga ada aturannya. Lanjut. Ini yang diperhatikan dalam penyelenggaraan makanan ya, dari penyelenggaraan makan sampai dengan higienis dan sanitasi. Lanjut. Nah ini teman-teman tugasnya dalam melakukan upaya K3 di tempat kerja yang utama di bidang kesehatan dan lingkungan ini adalah melakukan upaya monitoring ya lingkungan kerja dan pemeriksaan kesehatan lingkungan kerja. Lanjut. Ini diatur oleh berbagai pengawas, oleh dokter, oleh ahli K3 dan sebagainya. Lanjut. Demikian Dr. Febri untuk materi pertama. Dr. Febri. Ya, baik. Terima kasih Dr. Fahrul atas paparannya. Baik, demikian Bapak Ibu sekalian, jadi kita ada undang-undang utama ya Dok ya, nomor 1 tahun 70 dan ada beberapa turunan dari peraturan. Ya, intinya K3 adalah bagaimana kita mengupayakan setiap aktivitas kita bisa selamat dan sehat. Mungkin dari Bapak Ibu sekalian ada pertanyaan, saya buka 1-2 pertanyaan, dipersilahkan. Silakan Ibu.
Siapa tadi ya? Oh, coba bentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya, Pak. Kebetulan saya saya Lilis Heriani dari Polinema. Kebetulan saya bekerja di lab kimia, nih Pak. Kalau tadi saya melihat paparan dari Bapak bahwa sebetulnya kita berhak mendapatkan pengecekan kesehatan secara rutin, Pak. Kalau tidak salah tadi ada pengecekan kesehatan secara berkala. Cuman kalau tadi saya lihat makalahnya sepertinya lebih ditujukan untuk ke perusahaan. Seperti kami yang bekerja di lab kimia dunia pendidikan, apakah juga berhak mendapatkan itu semua? Mungkin ada pengarahan dari Bapak apa yang terbaik untuk kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu. Bisa langsung dijawab Dr. Fahrul. Persilakan. Baik, baik, terima kasih ya, Bu Lilis ya dari Polinema ya. Terkait dengan aturan tentang pemeriksaan kesehatan ya, jadi di Undang-Undang 170 ini jelas bahwa upaya K3 salah satunya adalah dengan melakukan pemeriksaan kesehatan. Ini memang diwajibkan bagi dan tadi disampaikan bahwa ini terutama disampaikan diatur untuk tempat kerja yang ada pengusahanya ya teman-teman. Jadi Kemenaker sendiri kalau secara tugas di sektor adalah mengatur tadi ya sektor ketenagakerjaan yang arahnya ke swasta ya. Tentu kalau di pemerintahan ada kementerian lain yang mengatur tentang PNS kita, ada BKN, ada Menpar dan sebagainya. Nah ini tapi kalau undang tentang K3-nya sendiri ya sebaiknya sama ya. Upaya K3 itu ya seperti itu, harus ada upaya pemeriksaan kesehatan. Harusnya setiap kita sebagai insan yang bekerja di tempat kerja lah ya harusnya mendapatkan upaya-upaya K3 yang total tadi ya, yang sesuai dengan aturannya. Kalau kita aturan kita di Undang-Undang 170 Bu Lilis ya. Ya artinya pemeriksaan kesehatan sebaiknya dilakukan terutama untuk mencegah ya, melakukan pemeriksaan kesehatan berkala, mencegah adanya atau mendeteksi dini kemungkinan adanya penyakit akibat kerja. Tentu tadi ya teman-teman kita berbasis risiko kalau kita melakukan semua kegiatan upaya kita. Nah, risikonya apa? Misalkan ada upaya kebisingan ataupun kalau teman-teman bekerja dengan bahan-bahan kimia berbahaya, tentu ya, harus dilihat efek samping efeknya apa saja nih. Kalau teman-teman terpapar terpajan bahan kimia tertentu, nah, upayanya apa? Nanti pemeriksaan kesehatannya tentu sesuai dengan paparannya tadi ya. Kalau ada paparan bahan kimia tertentu yang menimbulkan misalkan gangguan ginjal atau gangguan liver dan sebagainya, tentu arahnya ke sana. Bagaimana mendeteksi dini gangguan-gangguan tersebut. Demikian, makasih Bu. Ya, terima kasih Dr. Fahrul. Jadi jelas ya Ibu ya, seharusnya memang kita semua mendapatkan itu. Nah nanti diusulkan pada pimpinan Bu. Nanti ada modul dokter yang akan kami berikan kepada para peserta. Nah itu nanti sebagai dasar untuk menyampaikan kepada pimpinan, begitu Dr. Fahrul ya. 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 Mungkin ada lain? Bapak Ibu di sayap sebelah utara. Tidak ada? Pas? Iya. Iya, Dr. Fahrul tampaknya ini sudah pas teman-teman dan kebetulan kalau di sini saat masuk maghrib jam 17 lebih 25 ya 25 sehingga masih ada satu materi ya Dok ya? Ya, ada mungkin SK3 ya? Iya, kalau gitu mungkin bisa nanti malam Dok. Baik. Iya, nanti malam. Jam berapa ya Pak? Mau jam 7 atau yang jam 8 Dok? Karena tukar dengan Dokter Arif.
Oh iya, saya kalau saya jam 7 aja ya. Jam 7, nanti kita telepon Dokter Arif nanti. Baik, makasih. Ye, setelah isoma, karena kita maghrib sampai jam 7 nanti sekaligus makan malam. Kita yang masuk nanti jam 7 itu Dokter Fahrul, nggih. Ya, makasih Ya. Dr. Febri. Mohon maaf Dok, karena memang di sini maghribnya jam 17:25, sehingga kalau kita lanjutkan mungkin nanti nanggung ya Dok ya, jam 7 ya. Baik, terima kasih Dokter Fahrul atas paparan materinya. Nanti kita akan lanjutkan setelah isoma, setelah maghrib gitu, Dokter Fahrul. Baik, baik, terima kasih Dokter. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk materi yang pertama dari Dokter Fahrul sudah kita lalui dasar K3, dan sekali lagi memang apa yang ditanyakan Bu Riris itu kita alami bersama. Tapi bulan saya enggak Pak, di UMM itu ada pemeriksaan berkala, tapi saya tidak manfaatkan, wedi konangan. Baik, terima kasih atas perhatiannya, dan untuk yang sekarang saya kembalikan ke pembawa acara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Dr. Febri. Tepuk tangan dulu untuk Dr. Febri dan Dr. Fahrul dan Bapak Ibu peserta workshop K3 yang tetap semangat ya. Kita akan isoma sampai pukul 19.00. Jadi on time. Jadi jam 7 masuk di ballroom, duduk